Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Liga Inggris atau Premier League pekan ke-7 akan dipanaskan laga klasik Manchester United versus Arsenal yang berlangsung Minggu 1 November 2020 malam. Kedua tim dalam performa apik, setidaknya di laga terakhir mereka. Manchester United mengalahkan RB Leipzig dengan skor 5-0 di Stadion Old Trafford dalam pertandingan grup H Liga Champions 2020-2021. Marcus Rashford berhasil mencetak hat-trick dalam laga tersebut setelah masuk pada menit ke-63, menggantikan Mason Greenwood. Sementara dua gol lainnya dicetak oleh Mason Greenwood dan Anthony Martial. Sedangkan Arsenal juga sukses mengemas kemenangan telak saat menjamu wakil Republik Irlandia, Dundalk FC, dalam matchday kedua Liga Eropa. Arsenal melakoni pertandingan kedua di grup B Liga Eropa 2020-2021 dengan melibas Dundalk 3-0 di Emirates Stadium. Gol-gol pasukan Mikel Arteta dilesakan Eddie Nketiah, Joseph Willock, dan Nicolas Pepe. Hasil ini membuat The Gunners melanjutkan catatan sempurna di fase grup Liga Eropa dengan raihan 2 kemenangan beruntun. Namun di kompetisi lokal, kedua tim juga kompak sedang tidak dalam performa yang maksimal. Pada pekan lalu Manchester United ditahan imbang tanpa gol oleh Chelsea, sementara Arsenal harus menanggung balus ketika dikalahkan Leicester di Emirates Stadium. United kini ada di posisi ke-15 dengan 7 poin, sedangkan Arsenal di peringkat 11 dengan 9 poin. Pertandingan Man United versus Arsenal berlangsung Minggu 1 November 2020. Pukul 23.30 yang bisa ditonton lewat live streaming TV online atau Mola TV. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan pendapat mengenai laga melawan Arsenal di akhir pekan nanti. Ia menilai tim asal London Utara itu sudah tidak bisa disebut sebagai rival Manchester United lagi. Old Trafford akan kembali menggelar partai big match di akhir pekan nanti. Mereka akan kedatangan tamu dari London Utara yaitu Arsenal di pertandingan pekan ke-7 England Premier League. United dan Arsenal memang dikenal memiliki rivalitas yang cukup kental terutama di tahun 2000-an. Pada saat itu kedua tim selalu bersaing untuk menjadi juara EPL. Solskjaer mengakui bahwa MU punya sejarah rivalitas yang panas dengan Arsenal. Menurut Solskjaer, rivalitas antara Arsenal dan MU pada saat itu sangat panas. Setiap laga berjalan sengit karena taruhannya adalah gelar liga. Solskjaer sendiri menolak anggapan bahwa timnya masih memiliki rivalitas yang panas melawan Arsenal. Ia menilai untuk saat ini MU tidak mencari rival, karena fokus mereka sepenuhnya untuk mencari poin. MU punya modal positif jelang menjamu Arsenal. Mereka baru saja memenangkan laga melawan RB Leipzig dengan skor telak 5-0. Sebuah pujian besar diberikan Donny van de Beek kepada Marcus Rashford. Ia menilai sang penyerang bakal menjadi monster house goal yang mematikan untuk Manchester United. Menurut Van de Beek, hat-trick yang dicetak Rashford ke gawang RB Leipzig itu bukan kebetulan. Ia menyebut sang striker adalah pemain muda dengan bakat yang sangat besar, sehingga ia tidak kaget jika ia sangat mematikan di depan gawang. Van de Beek meyakini bahwa Rashford masih belum mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Ia menilai sang striker bakal semakin tajam seiring berjalannya waktu. Ryan Giggs menunjukkan keraguannya melihat mantan klubnya MU juara Premier League dalam waktu dekat ini. Baginya setan merah butuh waktu 15 tahun lagi untuk bisa kembali berjaya. Saat Manchester United terpuruk, klub-klub besar lainnya bersinar. Dalam 2 musim terakhir, perebutan tahta juara Premier League hanya dikuasai oleh 2 tim saja, yakni Liverpool dan Manchester City. Pada musim ini, Manchester City sedikit goyah dan Liverpool tengah dihantam badai cedera. Namun selama Jurgen Klopp dan Josep Guardiola masih menukangi kedua klub tersebut, Giggs ragu Manchester United bisa berjaya. Lebih parahnya lagi, Giggs yakin bahwa MU butuh 1 dekade untuk menjuarai Premier League.
Giggs menjadikan Klopp dan Liverpool sebagai bukti bahwa menjuarai Premier League dibutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah. Memang, Klopp butuh waktu 4 tahun untuk bisa meraih gelar Premier League pertamanya bersama The Reds. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer memberikan alasan mengapa ia kerap memainkan Fred sebagai starter belakangan ini. Solskjaer menyebut bahwa sang gelandang memberikan dampak yang besar di lini tengah MU, sehingga ia layak mendapatkan kesempatan itu. Solskjaer menyebut bahwa salah satu alasan mengapa ia membeberkan kesempatan kepada Fred karena permainan sang gelandang yang sudah berevolusi. Lebih lanjut, Solskjaer merasa puas melihat evolusi Fred ini. Ia berharap sang gelandang bisa memberikan lebih banyak kontribusi bagi timnya di masa depan. Fred berpotensi jadi starter lagi di akhir pekan nanti. Ia berpotensi diturunkan melawan Arsenal di Old Trafford. Ryan Giggs terang-terangan mengaku kalau dirinya memiliki impian melatih Manchester United suatu hari nanti. Namun ia tahu bahwa impian tersebut harus dikubur dalam-dalam sekarang. Giggs mengatakan bahwa masa-masa interim tersebut adalah momen di mana dirinya benar-benar dekat dengan impiannya menjadi pelatih MU. Sayangnya, pada waktu itu ia merasa belum siap. Sayangnya Manchester United tidak pernah memikirkan Giggs sebagai salah satu opsi pengisi kursi kepelatihan. Alhasil, pada tahun 2018 lalu ia memutuskan bergabung dengan timnas Wales. Prestasi Giggs bersama Wales terbilang cukup apik. Ia sukses membawa negaranya tersebut lolos ke fase grup Piala Eropa yang ditunda hingga tahun 2021. Beberapa bulan setelah mengangkatannya, MU memecat Jose Mourinho. Klub mengangkat Solskjaer sebagai pelatih interim, lalu mengubah statusnya jadi pelatih tetap beberapa bulan setelahnya. Dan sekarang Solskjaer masih bertahan dan Giggs harus kembali mengubur impiannya dalam-dalam. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer angkat bicara mengenai peluang timnya untuk menjadi juara Premier League musim ini. Solskjaer menilai masih terlalu dini menilai MU sudah siap menjadi penantang gelar juara yang serius. Solskjaer menyebut bahwa timnya memang punya peluang untuk jadi penantang gelar. Namun ia menilai persaingan gelar IPL musim ini akan jauh lebih sengit daripada musim-musim sebelumnya. Solskjaer menegaskan bahwa ia enggan terlalu memikirkan kemungkinan MU bisa mengangkat trofi juara musim ini. Ia menyebut MU hanya perlu fokus ke setiap pertandingan yang mereka mainkan dan hasilnya akan mengikuti. Manajer Manchester United Ole Gunnar Solskjaer mengindikasikan bahwa Phil Jones masih memiliki masa depan di skuadnya dan bisa segera kembali bermain. Jones kesulitan mendapat kesempatan bermain semenjak Solskjaer diangkat menjadi pelatih tetap United. Penampilan terakhir bek 28 tahun itu tercatat pada Januari lalu. Jones masih memiliki kontrak bersama United hingga 2023 mendatang. Sepanjang musim panas kemarin, ex-pemain Blackburn itu sempat digadang-gadang pergi dari Old Trafford. Namun hal itu tak terwujud. Dalam konferensi pers jelang laga melawan Arsenal, Solskjaer pun mengungkapkan perkembangan terkini mengenai kondisi Jones yang mengalami cedera panjang. Jones yang bergabung dengan MU sejak musim panas 2011 silam ketika ia didatangkan dari Blackburn dengan biaya sekitar 16,5 juta pound sterling. Jones sempat menjadi andalan di lini belakang United dalam era beberapa manajer berbeda, mulai dari Sir Alex Ferguson, David Moyes, Louis van Gaal hingga Jose Mourinho. Hingga kini Jones tercatat sudah bermain sebanyak 224 kali berseragam Manchester United dengan menyumbang 6 gol di semua kompetisi. Diogo Dalot tampil bagus untuk AC Milan, namun ada kabar buruk untuk Rossoneri, sebab peluang membelinya secara permanen dari MU dilaporkan masih tertutup. Diogo Dalot kini menjadi opsi yang bagus untuk AC Milan. Dia bisa menjadi pesaing bagi Theo Hernandez di posisi bek kiri. Selain itu, Diogo Dalot juga bisa menjadi pilihan untuk di posisi bek kanan. Diogo Dalot menjadi bidikan banyak klub pada awal musim 2020-2021 yang lalu. Ide dari Ole Gunnar Solskjaer adalah melepas Diogo Dalot dengan status pinjaman agar sang pemain mendapat kesempatan bermain. Diogo Dalot telah memainkan 35 laga untuk MU di semua kompetisi.
Sejak dibeli pada 2018 lalu, dia sempat menjadi andalan pada era Jose Mourinho. Diogo Dalot masih punya kontrak dengan United hingga Juni 2023. AC Milan kini tengah bekerja untuk kontrak baru Hakan Çalhanoğlu. Di sisi lain, sebuah laporan menyebut Manchester United siap menggoda sang pemain dengan gaji yang lebih besar. Pada musim 2020-2021 ini, Hakan Çalhanoğlu telah mencetak 4 gol di Liga Eropa dan 1 assist di Serie A. Penampilan apik mantan pemain Bayer Leverkusen membuat banyak klub ingin memakai jasanya. Salah satunya Manchester United. Walau sudah banyak pemain tengah, dikutip dari Tojo Pijajes, United sangat tertarik pada servis Hakan Çalhanoğlu dan berniat untuk membelinya. Setan Merah siap membayar mahal untuk Hakan Çalhanoğlu. Bukan hanya transfer, United juga siap membayar gaji 2 kali lipat lebih tinggi dari yang dibayar Milan pada Hakan Çalhanoğlu. Saat ini Hakan Çalhanoğlu mendapat bayaran 2,5 juta euro per musim di Milan. United kemungkinan membidik Hakan Çalhanoğlu sebagai antisipasi jika Paul Pogba hengkang. Walau telah mengaktifkan klausul perpanjangan kontraknya, United tidak punya jaminan untuk menahan Pogba bertahan lebih lama.